Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ya ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Salam takzim saya dan hormat saya kepada dosen pengampu kita, yakni Bapak Dr. Irham selaku dosen pengampu studi naskah, serta teman-teman sekalian rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Pegian Hafiz Khairon dengan NPM 41829112200027. Saya di sini akan membahas kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yani saya akan membahas tentang bab kedua, yakni al-babusani, yaitu langsung bahas tentang fi adabil muta'allim, dalam adab seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu, fi nafsihi, dalam dirinya, wa fihi asroh, di dalamnya itu terdapat 10 anwa'un, 10 bagian, minal adab, dari adab atau budi pekerti. Dalam kitab ini dibahas ada 10 tentang ini, tapi saya tidak membahas semuanya, saya akan membahas 5. Yang pertama adalah al-awwal an yutohiru qalbahu, yaitu mensucikan hati, membersihkan hati, min kulli ghashin, dari setiap keraguan, dari setiap perayuan, wadanasin, dan kotoran, wagillin, dan dengki, wahasadi, dan hasud, wasu al-aqidah, dan buruknya akidah, wasu al-khalqin, dan buruknya akhlak, liyasluha bidzalika, bagi supaya yang demikian itu, liqabulil ilmi, dengan menerima ilmu, yaitu dengan cara apa? Wahifzihi, menghafalnya atau menjaganya, wal itla'in, dan meneliti, ala daqa'iqi ma'anihi, atas perkara, atas meninjau kedalaman maknanya, wal fahmi, dan faham, li ghawamadihi, bagi makna yang tersirat. Maksud yang pertama adalah kita sebelum belajar itu harus mensucikan hati, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela seperti dengki, rayuan-rayuan, kotoran-kotoran, hasud, buruknya akhlak atau buruknya akidah. Dengan cara apa kita agar itu ilmu cepat masuk? Yaitu dengan menerima ilmu dengan cara wahifzihi, menghafalnya, wa itla'i, dan meneliti apa-apa yang ada dalam maknanya, dan akan paham apa yang akan kita pelajari itu. Bayangin tuh, luar biasanya tuh, sebelum kita belajar kita harus menghafalnya, meneliti apa yang ada dalam makna tersebut dan memahaminya tuh. Luar biasa. Yang kedua yakni asani an yuhsinan niyata, yaitu memperbaiki niat, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, bi ayyaksida bihi, dengan maksud atau tujuannya, wajahallahu azza wa jalla, terhadap Allah yang maha mulia dan maha agung, wal amali bihi, dan mengamalkannya, wa ihya'i syariati, dan menghidupkan syariat, wa tanwiri qalbihi, dan menerangi hati, wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batin, wa taqarruba minallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaqsida bihi, dan tidak bermaksud, tidak ada tujuan,
al-a'radi dengan beberapa tujuan ad-dunya yaitu dunia, min tahsili dari menghasilkan arroyasati dari menghasilkan pemimpin, wal jahi dan pangkat atau jabatannya, wal mali harta ataupun kekayaannya, wa mubahati til akron dan membanggakan temannya, wa ta'zimin nasi dan mengagungkan manusia, lahu wa nahwu dzalika yang demikian seperti itu. Ini yang kedua itu kita disuruh memperbaiki niat untuk menuntut ilmu dengan bertujuan itu untuk mengharap ridha Allah, untuk mengamalkannya, karena ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tak berbuah. Cakep bener tuh, ilmu tanpa amal itu tidak akan berbuah. Dan untuk menghidupkan syariat, untuk menerangkan hati, untuk menghiasi batin, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bermaksud nih di sini untuk mengejar dunia. Di sini tuh maksudnya apa mengejar dunia itu? Kita cari ilmu nggak boleh karena jabatan, nggak boleh karena harta, nggak boleh karena ingin dipandang sama orang tuh, nggak boleh. Itu kesimpulannya ya, paham? Jadi kita menuntut ilmu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini asalis ayyubadiru bitahsilil ilmi syababahu. Seorang pelajar harus segera mendapatkan ilmu di waktu muda, wa awqata umrihi dan beberapa waktu dari umurnya, wala yattaru bi khida'it taswifi wa ta'mili, dan tidak akan ada keraguan, tidak ada akan bandingan yang menunda-nunda dan berangan-angan. Fa in kulla sa'atin, maka setiap waktu tamuru min amrihi, melewati dari umurnya, la badalalaha, dan tidak ada gantinya, wala aywal do'anha, tidak ada bandingannya, wa an yaqta'a ma qadara alaih, perkara yang mampu atasnya, yang memutuskan, minal alaiki syagilati, dari beberapa hubungan yaitu yang menyibukkan, wal awaiqil mani'ati, dari penghalang yang mencegah, antamamit tolabi, dari sempurnanya menuntut ilmu, wa badlil ijtihad, dan mencegah semangatnya belajar, wa quwwatil jidda fit takhsili, dan kuatnya tekad dalam keberhasilan. Fa innaha, maka sungguh, qawati'u tariqit ta'allumi, untuk memutus jalan belajar. Yang ketiga itu maksudnya kita sebagai pelajar atau mahasiswa itu harus yang namanya menuntut ilmu dari dari muda hingga tua, dari buayan hingga liang lahat tuh, nggak mandang tuh mau tua kek mau muda kek, kita wajib menuntut ilmu. Dan tidak boleh bermalas-malasan di sini, tidak boleh bertunda-tunda tuh untuk menuntut ilmu tuh. Makanya mumpung kita masih ada tekad, kita masih bergairah, ayo kita semangatkan, bangun jiwa raga kita untuk menuntut ilmu. Dan waktu itu tidak ada gantinya. Makanya ketika kita punya kesempatan, kita punya waktu, maka menuntut ilmu. Karena orang yang tidak menghargai waktu akan rugi. Dalam surah Al-Asr dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa,
Sungguh manusia dalam keadaan rugi. Betul, cakep. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, menyampaikan kebenaran, dan menyampaikan kesabaran. Tuh, dalam Islam, dalam Al-Quran diterangkan. Dengan tujuannya untuk apa? Kita belajar untuk mencegah dari malas-malasnya belajar, agar kita keluar dari jalan syaitonir rajim, agar kita berhasil mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan tadi di bab di pembahasan sebelumnya itu yang kedua tadi itu. Lanjut yang ketiga. Ini ar-rabi' an yaqna'a minal quti wal libasi. Tuh. Menerima sebatas makanan pokok dan pakaian. Bima tayassara, dengan mudah ia dapatkan. Fabas sobaro ala adanil aisi, yakni maka bersabarlah paling sedikit atas biaya hidup. Yanalu sa'atil ilmi, untuk memperoleh kelapangan ilmu. Wajam'i syamlil qalbi, yaitu konsentrasinya hati, min mutafarriqatil amali, dari seluruh angan-angan. Wa yatafajjaru fihi yanabiul hikmi, yaitu beberapa sumber hikmah. Maksudnya apa? Di sini dikatakan di pembahasan 4, yaitu orang yang sederhana, baik dari itu makanannya maupun pakaiannya, itu akan mudah didapatkan. Apalagi tentang biaya hidup yang kita pas-pasan, itu akan lebih mudah untuk memperoleh kelapangan ilmu. Dan apa juga, dan orang yang konsentrasinya tinggi akan hati dari seluruh angan-angannya, dia akan mendapatkan hikmah apa yang dia dapat dari pelajaran tersebut. Ya, paham ya di sini. Dan menurut Imam Syafi'i, lanjutannya, qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu an. Menurut Imam Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, la yuflihu man talabil ilmi, tidak akan beruntung bagi seorang penuntut ilmu atau seorang pelajar, bi'izzatin nafsi, dengan tingginya harga diri, wa sa'atil ma'isyati, dan banyaknya biaya hidup. Walakin, akan tetapi, man talabahu bidillatin nafsi, akan tetapi orang yang menuntut ilmu dengan rendah hati, wadiqil aisy, dan sempitnya biaya hidup, wa khidmatil ulama, dan khidmat kepada ulama, aflaha, maka ia akan beruntung. Tuh, menurut Imam Syafi'i, orang yang gak beruntung itu orang yang tinggi, menyombongkan diri, berarti itu tandanya. Dan boros di sini, mungkin boros bisa terus sombong akan kekayaannya, akan hartanya. Akan tetapi sebaliknya, orang yang beruntung itu adalah orang yang rendah hati. Seperti padi contohnya, semakin dia tumbuh, semakin dia merunduk. Tuh. Terus apalagi dengan sempitnya biaya pas-pasan tuh. Dan khidmat kepada guru. Tuh, luar biasa nih tuh, ciri orang-orang yang beruntung dalam menuntut ilmu. Yang kelima, yakni wal khamisu an yuqsima awqata lailihi wan nahari, membagi waktu antara siang dan malam. Betul. Wayak tanima ma baqiya min umrihi, memanfaatkan waktu yang tersisa dari umurnya. Fa in baqiyat
baqiyatil umri, maka sungguh dengan sisanya umur, la qimata laha, tidak ada harga baginya. Wa ajwadul awqati lil hifzil ashar, dan sepaling baiknya waktu atau idealnya waktu untuk menghafal yakni pada waktu subuh. Wa aju walil bahsil ibkar, waktu yang paling baik untuk berdiskusi adalah di pagi hari. Walil kitabati wasaton nahari, dan waktu paling untuk menulis adalah di siang hari. Walil mutola'ati wal mudakaratil laili, dan paling sebaik-baiknya mutola'ah atau murojaah atau mudakarah, mengulang-ulangi, adalah di malam hari. Wa ajwadu amakinil hifzil gurufu, dan paling baiknya, paling ideal ya untuk menghafal adalah di kamar mandi. Wa kulli maudi'in, dan setiap tempat, ba'idin anil mulhiyati, perkara yang menyibukkan, atau ya sama lah hampir di kamar mandi itu jenis-jenisnya. Wala yahsunul hifzu, dan tidak baik untuk menghafal bihadrati, dengan hadirnya an-nabati, pepohonan, wal khudrati, dan kehijauan, wal anhar, dan sungai, beberapa sungai, wadojijil usu wajijil wadojijil aswati, ya ini berisiknya tempat atau berisiknya suatu tempat itu yang banyak suaranya, itu tidak baik itu. Maksudnya apa di sini? Ada malam, ada siang. Kita harus bisa bagi waktu nih sama umur kita juga gitu kan. Dan di sini dikatakan waktu yang paling baik untuk menghafal adalah di waktu subuh nih. Entah baca Quran, menghafal Quran, atau menghafal pelajaran-pelajaran yang kita belum pahami gitu kan. Dan waktu untuk berdiskusi itu di pagi hari nih, kita diskusi gitu, diskusi kecil-kecilan gitu ya, kayak perkuliahan, presentasi, ada yang tanya jawab, tuh paling baik waktu untuk berdiskusi itu di pagi hari. Walil kitabi, dan paling baik untuk menulis adalah di siang hari tuh. Dan waktu paling baiknya untuk mengulang pelajaran yaitu di malam hari. Dan paling baiknya lagi untuk tempat menghafal yaitu di kamar mandi dan di tempat yang menyibukkannya, yang melalaikannya tuh. Oh gitu. Maksudnya itu tuh, orang yang baik hafalannya itu yang untuk cepat hafal itu di sekitar kamar mandi atau ya sekitar situlah gitu, yang menyibukkannya, yang melalaikannya. Dan tidak akan baik untuk menghafalnya yaitu di dekat tumbuhan hijau-hijauan, ya di taman lah katakan ini ya, dan di sungai ataupun di tempat berisiknya, itu bakal sulit untuk menghafal. Jadi kesimpulannya adalah ada 5 untuk kategori ini. Yang pertama niatkan diri, yang pertama membersihkan hati, yang kedua niat baik, yang ketiga itu belajar dari masih muda sampai tua, yang keempat yaitu orang yang sederhana adalah orang yang sedikit biaya hidupnya, orang yang pakaiannya, makanannya itu akan lebih mudah untuk memperoleh ilmu. Dan menurut Imam Syafi'i tadi, orang yang beruntung adalah orang yang rendah hati, orang yang sedikit biaya hidupnya, dan khidmat kepada guru. Tuh. Yang kelima kesimpulannya adalah bisa membagi waktu antara siang dan malam. Siang, pagi, dari siang, dari pagi lah gitu, dari pagi sampai malam. Pagi pas subuh waktu untuk menghafal, terus pagi hari ya sekitar jam 7 lah waktu duha, itu buat waktu berdiskusi, dan juga waktu murojaah itu di malam hari.
ya. Dan sebaik-baik tempat untuk menghafal adalah di kamar mandi dan sekitarnya, atau yang tempat melalaikannya. Terus tempat yang tidak baik untuk menghafal itu di taman, apa di kebun, atau di tumbuh-tumbuhan, di hijau-hijauan, atau di sungai, atau di tempat berisik. Itu ya kesimpulannya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.